Tuhan meniupkan ruh ke dalam diri manusia. Nafas di pusarannya, jiwa di genggamannya. Hingga akhirnya manusia menuju jalan pulang ke alam kekal. Hanya Dia dan kepada Dia, Sang Penetap Takdir. Segala upaya dihadirkan dan serangkaian doa dilantunkan. Dalam upacara pemakaman, aksara duka tak sekedar dieja dengan air mata, tapi juga perayaan atas ketentuan Sang Pencipta. Rambu Solo, upacara adat pemakaman yang sakral bagi masyarakat Mamasa, Sulawesi Barat. Rambu Solo di Mamasa serupa dengan Rambu Solo di tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Walaupun dalam pelaksanaannya ada yang membedakan, namun Mamasa dan Toraja adalah budaya serumpun, sehingga pemaknaannya serupa, yakni mengantarkan arwah orang meninggal menuju alam roh atau puya, serta penyempurnaan kematian yang syarat dengan simbol, nilai sosial, dan spiritualitas. Mengapa Rambu Solo selalu istimewa dan terkesan mewah? Jawabnya adalah karena upacara ini melibatkan banyak orang, membutuhkan waktu yang cukup lama, serta menghabiskan jumlah rupiah yang cukup besar. Semua ini keluarga sengaja lakukan karena Rambu Solo sebagai jalan menuju kehidupan lain. Untuk memulai pelaksanaan Rambu Solo, maka Tome Balun atau orang yang bertugas memimpin penyelenggaraan jenazah dan Toma Tua atau para sesepuh sekaligus tokoh adat dan masyarakat akan bermusyawarah untuk menentukan lamanya pelaksanaan Rambu Solo, termasuk jumlah penyembelihan kerbau atau tedong, serta beberapa hal lainnya yang dianggap penting sebagaimana yang telah ditentukan oleh langit, diperkenalkan oleh leluhur dan dilanjutkan dari generasi ke generasi. Seseorang dengan strata sosial yang tinggi ketika meninggal akan disemayamkan dengan cara dialun, yakni jenazahnya diletakkan di dalam peti kayu mate yang di salah satu sisinya terdapat ukiran basang padang atau ular naga dan ditempatkan di rumah adat Banua Sura. Setelah disemayamkan selama 14 bulan, jenazah almarhumah Indo Bodo Balla Petronella Tasik Saratu akan segera diantar dalam prosesi upacara adat Rambu Solo. Ritual dimulai. Prosesi dimulai dengan pak bilangan atau membuka peti kayu mate. Tome Balun, Daniel Pasau menjalankan tugas sebagaimana yang telah diatur oleh adat. Dalam prosesi ini, jenazah belum dikeluarkan dari peti kayu mate. Peti dibuka untuk selanjutnya dilakukan Pepe Nawa atau didiamkan selama sehari agar suhu yang ada di dalam peti dapat seimbang dengan suhu di luar peti. Di Pepe Nawa itu istilahnya itu karena dari orang tua. Tidak bisa langsung dibilang diangkaran. Di Pepe Nawa yolo namanya mengangkaran tahu. Sudah dibalun
itu diangkat ke tadok. Gong dan gendang kembali diperdengarkan. Mebalun, itulah prosesi berikutnya. Mebalun artinya membalut jenazah dengan kain dan pakaian. Anak bungsu dari almarhumah, yakni Ishak Deparinding, mempersiapkan seluruh pakaian untuk mebalun. Yang paling utama sebenarnya ini kan kalau pakaian-pakaian modern begini ini kan sebenarnya pelengkap. Yang paling utama itu harus ada celana toraya. Nah, itu yang punya nilai di mamasa. Ini celana. Yang kedua itu harus ada sambu. Ini sambu itu yang putih dan harus ada sambu juga. Dan saya kira itu sambu yang warna putih itu sambu bembe, ada sambu merah, ya itu juga baju toraya yang kayak seperti ini, baju toraya sudah wajib juga. Jadi intinya ini mulai dari bawah sampai atas semua peralatan itu dibawa ke sana. Ketika mentari mulai bersinar ranum di pagi hari, seluruh keluarga berkumpul di rumah adat. Sebelum dibalun, jenazah dikeluarkan dari peti kayu mati. Balun adalah jenazah yang telah dibalut dengan kain dan pakaian. Iya. Asal ulami malian tadi ya. Mula-mula jenazah akan dibalut dengan kain balatung, yakni kain putih yang kaku. Lalu kain akan dianyam sehingga berbentuk tabung lonjong. Tujuan dari anyaman ini adalah agar pakaian dan benda yang dimasukkan ke dalam balun tidak mudah lepas. Mengapa begitu banyak kain dan pakaian yang diletakkan di dalam balun? Jawabnya adalah karena kain dan pakaian diyakini dapat menjadi bawaan atau buah tangan bagi almarhumah ketika berjumpa dengan leluhur yang telah mendahului. Tak heran, ada juga keluarga yang juga turut menitipkan kain dan pakaian ke dalam balun agar salam hangatnya tersampaikan kepada leluhur melalui roh dari jenazah yang sementara dibalun. Setelah proses pemasukan pakaian ke balun, maka balun akan dibalut hingga menyerupai gulungan besar. Terakhir, balun akan disempurnakan dengan kain merah sebagai simbol kebangsawanan.